jadi pembelajaran sih untuk orang tua. Bagaimana dia bisa mengikat ya secara emosional. Karena gini, Dad, kalau bicara mengenai orang tua dan anak durhaka pasti yang salah ini anak gitu kan. Kalau saya pribadi, saya pasti mau gimana pun karakter orang tua saya pasti akan mencoba untuk mengerti ya, bukan berusaha ingin dimengerti, tapi saya mengerti orang tua saya. Emang udah karakternya seperti itu misalnya, itulah mungkin nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan orang tua saya. Tetapi untuk yang miss hal itu ya, tentu dia akan terus menyalahkan anaknya gitu ya. Jadi pelajaran untuk anak dan juga untuk orang tua supaya bagaimana dia bisa berbuat baik dan akan jadi kebaikan juga yang dia akan dapatkan dari anaknya. Ini saya jadi hanya dua sisi ya? Iya, ada dua sisi gitu. Maksud saya kalau misalnya dia punya empati, dia ditanamkan nilai-nilai itu, saya kira nggak akan seperti itu. Se-ekstrim Tapi ini kan begini gitu loh, hampir semua kejadian ini itu duit. Berarti kan faktor ekonomi juga sangat pengaruh di sini kan? Makanya kalau kita lebaran, mohon maaf lahir batin. Iya. Karena hidup itu terbagi dua, lahir yang terlihat, fisikal, materi, ada batin, abstrak, intangible, kan begitu ya. Ibu saya nih, nah ini ada fotonya. Itu kalau ketemu saya, dia nggak peduli saya wali kota gubernur, dia cuma nanya, udah makan belum, udah sholat belum. Dua itu Pak, Mas Dedi. Mengingatkan bahwa ada hal lain yang harus diseimbangkan. Kalau nanya, udah makan belum, berarti kan lahir. Udah sholat belum, berarti kan batin. Selalu dua itu. Dan tetap menjadi anak ya? Ya mau saya judulnya apapun kan sementara. Gubernur juga nanti beres kan. Tapi kalau anak dan ibu kan tidak ada pensiunnya. Nggak ada bekas anak, bekas ibu. Maaf ya, bekas suami ada. Terima kasih. Bekas istri ada. Makasih. Tapi bekas. Oh ini fotonya ya. Ini waktu kapan nih Kang? Itu saya mau lulus ITB tahun 95. Ini 2018 saat tidak ada corona di antara kita. Ibu cuman mamerin, coba pamerin lesung pipitnya gitu. Gara-gara waktu acara ini Afgan nyanyi. Kata ibu saya, kok Afgan ada lesung pipit? Saya bilang, saya juga nggak mau kalah, ada juga gitu. turunan dari ibu soalnya dari ada. ibu. Yang sebelah kanan kayaknya happy banget gitu. Yang sebelah kiri kok tertekan sekali Kang. Ini Belum kenapa? jadi gubernur bos udah. Dulu kan foto studio tuh nggak digital, jadi dia lama. harus gagal film tuh kan bahaya, jadi tegang. Kalau Makanya sekarang kan foto-foto zaman dulu yang hitam putih kan malah lebih serem lagi tuh. foya-foya kan kalau digital gitu. Ini contoh anak yang insya Allah membahagiakan orang tua gitu. Ya ini saya dapat gelar doktor dari dokter kehormatan dari Korea gitu. Sipit-sipitnya udah kayak Iya kok Korea. bisa jadi kayak orang Korea sih Kang di sana. Nah ibu saya itu terharu gitu kan, ternyata ya itulah bayarannya itu dengan momen-momen kebanggaan. Gak ada ibu yang nasihatnya bikin celaka, nggak ada. Semua dia nyelamatin. Dan saya sangat bersyukur ya. Ada memantau ya di sini. Oh ini siapa Ini nih Kang? Bapak. Iya Bapak. Sarul itu berapa bersaudara? 5 bersaudara, laki-laki semua, saya anak kedua. Oke. Pandawa 5. Jadi Bapak itu dulu pengen anaknya itu 5. Jadi ini mah pas nikah ya. Pengen 5 untuk nanti kalau misalnya dia meninggal, yang bawa kerandanya sama satu mayungin. Kak iya kan Kang? Oh terus ngantun kan? Masih ada. Masih ada maksudnya terlaksana anaknya 5 gitu maksudnya. Sarul anak kedua. Iya. Dan kemarin waktu ibu meninggal 4 tahun yang lalu, ya Berarti sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pandawa 5 ceritanya. saya kemanusiaan adil dan beradab. Oke, ya tadi kita udah lihat dah. Tadi yang penting adalah 4 ya. Satu pengetahuan, fisik, pengetahuan, akhlak, agama. Kalau itu 4 sinambung makanya. Bayangin badannya kayak Mas Deddy Corbuzier kan. Tapi kemudian baik hati, baik hati, jagoan, lagi pula pintar kayak si Boy, nah gitu ya. Kemudian pintar, segala rupa bisa dijawab. Kemudian rajin ibadah. Perfect banget ya, sempurna. betul. Kalau gitu kita break dulu nih, mudah-mudahan ketika kita belajar di sekolah itu juga
bukan hanya belajar menghafal tapi belajar berpikir gitu ya. Karena sekolah-sekolah itu kan sekarang nilai bagus karena Anda pintar Dan menghafal. belajar bertanya. Itu Dan yang belajar. jarang Kalau kita- dulu susah bertanya, kalau sekarang harusnya sudah bisa bertanya. Di Indonesia itu kalau bertanya dianggap bodoh. Iya. Betul. Padahal bertanya itu adalah latihan berpikir kritis. Berpikir kritis. Oke, kita break dulu, kita akan lanjut lagi yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Daddy's Corner. Kalau mau dirupiahkan itu priceless, nggak ada nilainya. Katakanlah 20 tahun diurus ya. Seorang tua bisa aja nagih gitu ya, ini 20 tahun nih saya ngurusin kamu, nilainya tuh bisa miliar-miliar.